Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Broview Series. Kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Giri Haji dan sekarang kita masuk ke season 1 episode ke-7 dan ke-8. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, setelah Ian melontarkan ancamannya kepada Sarah, rupanya Yuto melihat kejadian tersebut. Yuto tidak bisa membiarkan karir Sarah hancur karena perbuatannya. Dia kemudian pergi ke tempat persembunyian lamanya untuk mengambil pistol. Apakah dia akan membunuh Ian? Lanjut, kembali ke Taki yang sedang merasakan kebahagiaan dengan kekasihnya Annie. Taki sama sekali tidak menghiraukan meskipun ayahnya mengkhawatirkan keadaannya. Setelah Sarah menunjukkan foto yang diberikan Ian, dia meminta Kenzo dan seluruh keluarganya kembali ke Jepang. Karena pengorbanan dan rasa cintanya kepada Sarah, tentu saja Kenzo tidak bisa lepas tangan. Jika mereka pergi saat ini, maka Sarah yang akan ditangkap dan membusuk di dalam penjara. Saat Kenzo dan Sarah terlibat adu mulut, Yuto sibuk mencari alamat rumah Ian. Setelah berhasil menemukannya, mereka berdua langsung pergi. Kembali ke Tokyo. Ibu Kenzo dan anak mantunya yang sedang membawa Eiko dan bayinya singgah di sebuah rumah makan dalam perjalanan mereka menuju pedesaan. Rei menyempatkan diri untuk menelepon suaminya. Namun karena waktu yang tidak tepat, Kenzo membiarkan ponselnya. Rei kemudian meninggalkan pesan mengenai kondisinya saat ini yang sedang membawa Eiko dan keponakannya ke sebuah tempat terpencil. Di saat yang sama, Fukuhara menelepon Eiko puluhan kali, namun Eiko sama sekali tidak mau menjawabnya. Saat keluar dari toilet, seorang pria hidung belang mencoba mengganggunya. Beruntung, ibu Kenzo dan Rei segera membantunya. Pria ini sempat melontarkan kata-kata tidak pantas kepada Eiko sebagai pelacur Tokyo. Karena telah berani melawan emak-emak, pampers yang penuh dengan si orok dihadiahkan kepadanya. Lebok aja. Tak sampai di situ, saat pria ini akan mengejar, sebuah pisau sudah menancap di ban motornya. Scene berpindah ke bandara. Detektif Ito bersama Jiro dan dua anggota Fukuhara lainnya tiba di London. Kabar mengejutkan diterima Kenzo jika rekannya Ito dan anak buah Fukuhara telah tiba di London untuk memburu dirinya dan Yuto. Ito meminta dilakukan pertemuan dengannya. Khawatir dengan keselamatan putrinya, Kenzo menyuruh Taki untuk bersembunyi di dalam kamarnya. Sampai di rumah Ian, Kenzo meminta Yuto untuk menjaga sikapnya. Dia tidak menginginkan tindakan kriminal terulang lagi. Di dalam rumah tersebut, mereka tidak menemukan Ian ataupun ibunya. Hanya sebuah foto yang menunjukkan kedekatan Sarah dan Ian di masa lalu. Termasuk foto mereka dengan Steve atasannya. Rupanya, Ian sedang berada di sebuah sudut jalan. Sarah menghubungi dan memintanya bertemu untuk menjelaskan semuanya. Di saat yang sama, Taki ditemani Rodney meminta penjelasan kepada Sarah apa yang sebenarnya sedang terjadi. Setelah itu, Sarah pergi untuk menemui Ian dan meminta mereka untuk berdiam diri di dalam rumah. Kembali ke Tokyo, anak buah Fukuhara terus melakukan pengejaran untuk membawa kembali Eiko dan anaknya. Ibu Kenzo yang sedang membawa mobil sempat diberhentikan petugas kepolisian. Ibu Kenzo mengaku akan pergi ke sebuah desa dekat Wakasa. Polwan ini mendapat laporan dari seorang pria yang mengaku dianiaya dengan popok yang penuh dengan Polwan ini sudah mencurigai mereka bertiga adalah pelakunya sesuai dengan ciri-ciri yang dilaporkan korban. Bukannya menangkap, namun polwan ini malah menyuruh mereka untuk pergi secepat mungkin. Sebagai sesama wanita, polwan ini memahami betul tindakan yang mereka lakukan. Alhasil, mereka pun tertawa saat mendengarnya. Sarah kembali menemui Ian di sebuah rumah makan. Keduanya terlibat adu mulut karena kejadian mereka di masa lalu saat Sarah melaporkan tindakan korupsi dan kejahatan yang dilakukan Ian. Hingga dia dipecat dari kepolisian dan mendekam di dalam penjara. Saat ini, Ian mempunyai bukti kejahatan yang dilakukan Sarah dan bisa saja dia melakukan aksi balas dendam kepada Sarah, membusuk di dalam penjara seperti yang pernah dia rasakan.
Sarah berusaha menjelaskan situasi yang sedang terjadi dan memohon kepadanya untuk memahami keadaannya ini. Tindakan bodoh hendak dilakukan Rodney untuk memberi pelajaran kepada Ian karena dinilai membahayakan seluruh teman-temannya. Di rumah Sarah itu, dia mencari kembali kokain yang pernah diberikan kepadanya. Bukan untuk dihisapnya, Rodney memiliki rencana lain dengan bantuan Taki. Diam-diam, Taki menyelinap masuk ke dalam restoran untuk menguping pembicaraan Sarah dan Ian. Kenzo begitu terkejut saat mendengar pesan yang dikirim istrinya jika dia dan ibu Kenzo sedang membawa kabur Eiko dan anaknya dari kejaran Fukuhara. Seketika, Kenzo kembali marah kepada Yuto karena tindakan ini membahayakan seluruh keluarganya. Kenzo merasa setiap kali menyelesaikan satu masalah yang dibuat oleh Yuto, dia berbalik dan membuat situasi 1000 kali lebih buruk. Setelah masalah ini selesai, Kenzo mengancam akan memutus hubungan keluarga dengan adiknya ini. Kenzo kemudian turun di sebuah stasiun, sementara Yuto pergi membawa mobilnya. Kenzo hanya melakukan sambungan telepon dengan rekannya. Karena hubungan keduanya melebihi rekan, tentu saja Ito mendukung apapun yang dilakukan Kenzo untuk melindungi adiknya dari niat buruk Fukuhara. Sialnya, Jiro merampas ponsel yang digunakan Ito agar dia tidak melakukan komunikasi lagi dengan Kenzo. Yuto kembali menghubungi Eiko karena dia tahu kakak ipar dan ibunya berhasil membawanya pergi. Yuto berjanji setelah menyelesaikan satu urusan lagi, dia akan segera pulang. Eiko kemudian memberikan ponselnya kepada ibu Yuto agar anak bungsunya ini meminta maaf kepada ibunya. Sebagai seorang ibu, betapapun besar kesalahan anaknya, selalu ada pintu maaf baginya. Dia berharap Yuto segera kembali pulang. 3 wanita yang disayangi Yuto ini sama-sama meluapkan kekesalannya, dan jika Yuto pulang, mereka bertiga sepakat akan menghajarnya. Di luar dugaan, Steve memergoki Yuto sedang berada di dalam mobil. Steve berpura-pura tidak melihatnya, namun Yuto tidak bisa membiarkannya pergi. Dengan terpaksa, Yuto menodongnya. Kembali ke restoran, Sarah mengaku kepada Ian jika Kenzo harapan kecil dalam hidupnya. Meskipun tidak menjawab pertanyaannya, namun Ian dan Taki yang sedang bersembunyi bisa merasakan jika Sarah memang mencintai Kenzo. Taki segera keluar dari restoran tersebut. Dia kecewa dan sakit hati teringat dengan keadaan ibunya yang pastinya akan merasakan sakit hati jika mengetahui hal ini. Ian akhirnya luluh. Dia tidak akan melaporkan perbuatan Sarah kepada polisi. Mereka berdua sepakat untuk menjalani hidup masing-masing. Sebelum pergi, Ian kembali menegaskan bukan dirinya lah yang memasukkan ular ke dalam kotak surat. Saat Ian keluar dari restoran, Taki mengirim pesan kepada Rodney. Rodney berpura-pura tabrakan dengan Ian, padahal dia menyelipkan sesuatu ke dalam saku jaketnya. Rodney kemudian menelepon polisi dan melaporkan seorang pria yang mencurigakan membawa sajam. Polisi pun bergerak cepat untuk menangkap Ian dan menggeledah jaketnya yang ternyata ditemukan 1 paket kokain. Ian menolak ditangkap. Dia mengaku sebagai mantan polisi yang sedang berada dalam masa percobaan. Namun tiba-tiba, saat melihat Ian tertabrak, Rodney merasa menyesal telah melakukan perbuatan ini. Awalnya, Sarah merasa senang karena masalahnya dengan Ian sudah clear. Namun seketika raut wajahnya berubah saat dia bertemu Rodney. Yuto menghubungi Kenzo jika dirinya sedang menyandera Steve. Yuto tidak mengelak saat Steve menuduhnya telah membunuh Saburo. Tapi Yuto juga membela diri jika Saburo yang dia bunuh itu seorang bajingan korup yang merugikan negara. Di Tokyo, AKP Hayashi menemui seorang petinggi Yakuza bernama Seki. Dia sudah mengatur pertemuan bersejarah untuk mengumpulkan semua kepala keluarga dan membahas kemungkinan perdamaian dan mengakhiri perang yang sedang terjadi. Ini semua adalah ide Shin Endo, dan Hayashi bertugas memastikan Fukuhara hadir dalam pertemuan ini. Yuto bermaksud untuk membunuh Steve di hadapan Kenzo, namun kakaknya ini mencegahnya. Di sini Kenzo mengakui jika sebenarnya bandar judi itu belum mati setelah ditembak Yuto. Justru Kenzo sendirilah yang telah mengakhiri hidupnya. Selama ini Kenzo merahasiakan hal tersebut agar Yuto terus terbebani dengan kesalahannya. Yuto menggagalkan rencananya untuk membunuh Steve dan memutuskan untuk pergi dari negara ini.
Apapun konsekuensi yang akan dihadapinya, Kenzo yang kini harus memutuskan membunuh Steve atau tidak. Ternyata Kenzo meninggalkan Steve dalam kondisi hidup. Sarah tidak kuasa saat melihat Ian berada dalam kondisi kritis di rumah sakit. Karena itu, dia menyalahkan Rodney akibat perbuatan bodohnya. Sementara itu, Taki menanyakan langsung perasaan ayahnya itu kepada Sarah. Taki sudah menebak ayahnya memiliki perasaan yang sama seperti halnya Sarah. Di sebuah toilet, rumah makan Ito dan Jiro saling melontarkan ancaman saling membunuh. Ito tidak akan membiarkan Kenzo celaka meskipun tujuan mereka menangkap adiknya. Begitupun dengan Jiro, meskipun dia tahu Ito telah menyelamatkan bosnya, namun mereka tidak punya pilihan lain jika Ito dianggap menghalangi tujuan mereka. Untuk pertama kalinya, Rei berani mengungkapkan isi hati jika mertuanya ini tidak begitu menyukainya. Dengan gamblang, ibu Kenzo ini mengatakan bukan tidak cocok, namun menurutnya dia hanya tidak tepat untuk putranya itu. Dan Kenzo sendiri tidak tepat untuknya. Meskipun sama-sama bertahan, namun mereka menyadari kebahagiaan Kenzo dan Rei hanya berlangsung sesaat. Perbuatan biadab kembali dilakukan anak buah Fukuhara. Tanpa diperlihatkan langsung, mereka sepertinya telah membunuh seorang polwan yang diperlihatkan di scene sebelumnya. Mereka kini mengetahui tujuan pelarian Eiko yang sedang menuju pedesaan. Kenzo kemudian menghubungi Rei. Dia tidak percaya saat Rei mengatakan suaminya itu tidak perlu kembali pulang. Rei menyadari betul jika Kenzo tidak mencintainya lagi seperti dulu. Meskipun Rei sangat mencintainya, namun Rei tidak menginginkan ada hantu di rumahnya. Kenzo merasa ucapan Rei tidak salah, namun dia juga tidak bisa melawan isi hatinya. Dia kembali ke rumah Sarah dan setelah itu mereka pun celepot. Kecewa dengan sikap ayahnya, Taki bermaksud untuk menginap lagi di rumah Annie, namun kali ini dia menolaknya. Demi kebaikannya, Annie menyuruh Taki untuk kembali kepada ayahnya. Menyadari kesalahannya, Rodney memilih menaiki sebuah kereta yang membawanya pergi keluar kota. Sementara itu, Taki berada di sebuah bar dan Yuto datang ke bandara untuk kembali ke Jepang. Tak diduga, komplotan Fukuhara datang ke salon milik Annie dan langsung menembak temannya. Pesan dikirim dari ponsel Annie agar Taki kembali ke salonnya. Film kembali flashback saat Yuto dan temannya Suro menerobos masuk ke dalam kantor yang digunakan bandar judi untuk melakukan perampokan. Di luar dugaan, terjadi baku tembak hingga akhirnya Suro tewas dan bandar judi itu tertembak. Setelah mendapat pesan, Taki kembali ke salon Annie. Namun ternyata Jiro dan komplotannya telah menunggu untuk menangkap Taki. Jiro hendak merampas ponsel Taki, namun Taki malah melemparnya ke jalan. Saat menunggu penerbangan, Yuto berhalusinasi Eiko dan anaknya berada di sana, menunggu kepulangannya kembali ke Jepang. Yuto terkejut saat mengetahui Taki disandra oleh Jiro. Yuto menggagalkan rencananya kembali ke Jepang dan segera menghubungi Kenzo. Melihat sebuah taksi yang terparkir, Yuto langsung mencurinya untuk digunakan menuju alamat yang diberikan Jiro. Saat Kenzo hendak pergi, Abot telah menunggunya untuk mencari keberadaan Yuto. Setelah Kenzo menjelaskan situasi yang sedang terjadi, Abot memutuskan untuk ikut bersamanya. Sementara itu, Sarah mencoba menghubungi Rodney untuk memastikan kondisinya karena dia sadar sikapnya yang kasar membuat Rodney sakit hati dan memutuskan kontak. Terlihat Rodney sedang berada di sebuah tempat belum jelas apa yang akan dia lakukan. Saat Sarah sampai di apartemen Kenzo, dia melihat Abot sedang membawanya pergi. Sarah kemudian membuntuti mobil mereka. Setelah penyanderaan itu, Steve kembali ke markas. Dia mendapat informasi mengejutkan jika Ian telah meninggal dunia di rumah sakit setelah tertabrak mobil saat mencoba kabur dari polisi atas kepemilikan kokainnya. Anak buahnya kemudian memberikan informasi mengejutkan saat tewasnya Vickers dan Donna. Mereka mendapat informasi nomor terakhir yang menghubungi Donna adalah Kenzo Mori. Rodney sendiri ternyata kembali ke rumah ibunya setelah 6 bulan lamanya mereka tidak bertemu. Sementara itu, Taki disandra oleh 3 anak buah Fukuhara di atas atap gedung. Mereka menantikan kedatangan Kenzo dan Yuto.
Sementara itu ketiga emak-emak ini telah sampai di rumah lama milik keluarga Ibu Kenzo yang telah lama ditinggalkan. Ibu Kenzo memilih pergi karena tidak ingin dijodohkan dengan pria kaya yang tidak dia cintai. Ancaman Fukuhara tidak akan berhenti, karena itu mereka harus mempersiapkan diri jika mereka benar-benar datang. Hayashi kembali menemui Fukuhara di rumahnya terkait undangan komite Yakuza untuk melakukan pertemuan damai. Hayashi mengajaknya untuk hadir dalam pertemuan itu demi mengakhiri perang ini. Dalam perjalanan, Abot mengaku telah mengirim persenjataan untuk Shin Endo sebelum kekacauan ini terjadi. Sesampainya di lokasi, Kenzo tidak menduga Sarah membuntuti mereka. Setelah Kenzo menjelaskan keadaan Taki, mereka bertiga sepakat untuk membebaskannya. Sampai di atap, mereka saling menodongkan senjata sementara Taki ditodong oleh Jiro. Kelompok Yakuza ini menuntut Kenzo untuk segera menyerahkan Yuto yang akan mereka tukar dengan Taki. Mereka sepakat untuk menurunkan senjata hingga Yuto tiba. Di luar dugaan, ternyata Ito dipukuli oleh Jiro dan ditinggalkan di dalam toilet. Setelah sadarkan diri, Ito meminjam ponsel pelayan, kemudian memberi kabar kepada Hayashi yang kebetulan sedang bersama Fukuhara untuk menghadiri pertemuan komite Yakuza. Dengan mengandalkan telepon dan peralatan seadanya, ketiga emak-emak ini mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan kepada anak buah Fukuhara. Endo memberikan syarat kepada Fukuhara, jika perang ini ingin berakhir, dia harus menyerahkan 2 potongan jarinya. Saat anak buah Fukuhara itu masuk ke dalam rumah, tiba-tiba ternyata mereka lebih dulu mati ditembak oleh Roy. Terungkap dalam kilas flashback-nya bahwa si Roy ini mempunyai hutang yang sangat besar kepada Abot. Sebagai gantinya, dia harus menjadi informan saat ditugaskan di Jepang. Bahkan, Abot tidak mengizinkannya kembali ke Jepang sebelum Fukuhara mati. Setelah bokongnya tertembak di kediaman Fukuhara, Roy kembali melanjutkan misinya termasuk membuntuti kendaraan yang digunakan Eiko untuk kabur. Roy kemudian berjanji akan membawa mereka ke tempat yang aman. Saat Yuto tiba di lokasi, Hayashi mengirim pesan kepada Jiro untuk menarik mundur anggotanya dari London jika peperangan ingin berakhir. Situasi makin memanas. Mereka saling menodongkan pistol, termasuk Abot yang merasa masih punya urusan dengan Yuto. Yuto akan menyerahkan dirinya kepada Fukuhara jika Jiro mau melepaskan Taki. Namun Kenzo tidak bisa merelakan adik atau putrinya itu dibawa oleh mereka. Muak dengan pertikaian ini, Taki naik ke atas tembok dan hendak bunuh diri. Sementara itu, Eiko dan Rei tidak percaya begitu saja jika Roy bermaksud menyelamatkan mereka. Saat Eiko ingin menelepon seseorang, tiba-tiba ritual Yubitsume dilakukan oleh Fukuhara sebagai bentuk penebusan dosanya. Tidak hanya 1 jari, Fukuhara rela memotong 2 jarinya. Taki bermaksud untuk bunuh diri karena selama ini dia merasa telah kehilangan sosok seorang ayah. Saat dia hendak terjatuh, beruntung mereka semua berhasil menyelamatkannya. Di luar dugaan, Endo menghujamkan samurainya ke arah Fukuhara hingga akhirnya bos Yakuza ini tewas. Komite Yakuza menilai apa yang dilakukan Endo telah melebihi batas dan akhirnya dia pun dibawa pergi untuk dieksekusi mati. Hayashi langsung memberitahu Jiro jika bosnya telah tewas. Perang telah usai dan misi penangkapan Yuto harus dibatalkan. Jiro dan 2 anak buahnya sepertinya menolak untuk kembali pulang dengan tangan kosong, dan ini yang terjadi. Ketiganya berhasil dihabisi dan lagi-lagi Kenzo mengambil pistol yang digunakan Yuto agar adiknya ini lolos dari hukuman. Begitu besarnya pengorbanan yang dilakukan seorang kakak demi adiknya. Abot pun memaafkan kesalahan yang sudah dilakukan Yuto dan akan menangani masalah ini. Beruntung ketiga mama dan anak Eiko selamat dari kecelakaan itu. Tak lama kemudian, polisi Jepang berdatangan ke lokasi ini.
Rodney kembali menemukan kebahagiaannya berada di samping ibunya yang tetap menyayangi putranya. Di akhir film, Kenzo akan menyerahkan diri kepada pihak kepolisian London, mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Dia berharap Yuto benar-benar bertobat, menyayangi keluarga dan menjalani hidup baru. Khusus untuk hubungan Kenzo dan Sarah, putri detektif Jepang ini berharap hubungan mereka berakhir. Di satu sisi, film juga ikut berakhir.